Mason Greenwood dan Phil Foden diusir oleh timnas Inggris. Gelandang Real Madrid bergabung ke Everton. Italia menang atas Belanda. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua update berita paling penting untuk Anda. Italia menang menguasai grup A1. Italia naik ke puncak klasemen grup A1 UEFA Nation League setelah meraih kemenangan tipis di Belanda berkat sundulan Nicolo Barella pada babak pertama. Gelandang Inter Milan itu melompat paling tinggi untuk menanduk bola dan menyelesaikan laga kedua Italia dengan skor 0-1. Striker Everton, Moise Kean, membuang peluang untuk menggandakan keunggulan mereka, sementara Memphis Depay melepaskan satu tendangan akrobatik untuk tuan rumah namun gagal menjadi gol. Di grup yang sama, A1, Polandia naik ke posisi kedua setelah mengklaim kemenangan 2-1 melawan tuan rumah Bosnia-Herzegovina. Gelandang Belanda mengakui Italia lebih kuat. Martin de Roon berlapang dada atas kekalahan Belanda di Amsterdam Arena. Sang gelandang Atalanta itu mengakui bahwa Italia lebih pantas memenangkan pertandingan UEFA Nation League tadi malam karena bermain lebih baik. Sebagai tuan rumah, De Oranje memang kalah kelas dari tamunya dengan skuad asuhan Roberto Mancini lebih unggul dalam hal penguasaan bola 57%, menghasilkan peluang lebih banyak 18 berbanding 11 milik tuan rumah, serta akurasi umpan yang jauh lebih baik 87% berbanding 79% milik Belanda. Italia akhirnya mencetak satu-satunya gol sebelum jeda istirahat turun minum melalui tandukan Nicolo Barella yang mengejutkan lantaran memenangi bola udara dari wilayah pertahanan yang dihuni oleh Virgil van Dijk dan Nathan Ake, dua bek yang bisa dibilang termahal saat ini. Mason Greenwood dan Phil Foden diusir. Phil Foden dan Mason Greenwood diusir dari hotel timnas Inggris setelah melanggar karantina virus corona di Islandia. PSSI-nya Inggris sedang menyelidiki pelanggaran dua pemain itu setelah kemenangan 1-0 pada hari Sabtu atas Islandia di ajang UEFA Nation League. Gelandang Manchester City, Phil Foden yang berusia 20 tahun, dan penyerang Manchester United Mason Greenwood, 18 tahun, keduanya melakukan debut mereka di tim nasional senior Inggris dalam pertandingan tersebut. Manajer Gareth Southgate mengatakan bahwa mereka berdua terlalu naif dan telah meminta maaf. Seorang juru bicara kepolisian Metropolitan Reykjavik mengatakan kepada BBC Sport bahwa kedua pemain didenda 26,3 juta rupiah masing-masing. Apa sih yang dilakukan Greenwood dan Phil Foden? Menurut laporan di Islandia dan media-media lainnya, Phil Foden dan Mason Greenwood diduga mengajak bertemu dua gadis tempat di bagian yang terpisah dari hotel tim, jauh dari tempat tim Inggris menginap. Ketika ditanya tentang laporan tersebut, Southgate mengatakan tidak ada yang terjadi pada area yang kami tempati di hotel tim. Kami masih mendalami semua informasi karena hal itu disampaikan ke saya hanya beberapa jam sebelum pelatihan. Mengingat prosedur yang harus kami ikuti sekarang, mereka berdua harus kembali ke Inggris secara terpisah. Menurut aturan di Islandia, sebenarnya tim nasional Inggris harus menjalani karantina 14 hari sebelum memulai pertandingan melawan tim tuan rumah. Kedua belah pihak sepakat mengabaikan prosedur itu seandainya para pemain Inggris tidak melakukan kontak sama sekali, sebuah prinsip yang disebut bubble, dengan orang lokal Islandia di dalam hotel tersebut termasuk dengan staf hotel. Kecaman datang dari Manchester United dan Manchester City. United dan City sama-sama tidak memberi dukungan bagi pemain mereka itu. Mason Greenwood dipanggil membela timnas Inggris usai satu musim yang mengesankan di United, di mana dia mencetak 17 gol. Sementara Phil Foden menjadi starter reguler di tim City asuhan Pep Guardiola pada musim 2019-2020. Seorang juru bicara Manchester City mengatakan perilaku Foden sama sekali tidak pantas dan jauh di bawah standar yang diharapkan dari seorang pemain Manchester City dan pemain internasional Inggris. Sementara itu, Manchester United mengatakan klub itu melakukan kontak dengan PSSI-nya Inggris dan kecewa dengan tindakan Mason Greenwood. Sebelum kita melihat kepindahan James Rodriguez ke Everton untuk bergabung dengan penyelamatnya Carlo Ancelotti, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. James resmi bergabung ke Everton. Everton secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang serang Kolombia James Rodriguez dari Real Madrid dalam kesepakatan senilai 388 miliar rupiah. Pemain berusia 29 tahun itu bergabung ke The Toffees
dalam kontrak 2 tahun dengan opsi untuk 1 musim lagi. James Rodriguez bergabung dengan Real Madrid dari Monaco pada tahun 2014 setelah memenangkan sepatu emas di Piala Dunia di Brasil pada musim panas tahun itu. Rodriguez yang memasuki tahun terakhir kontraknya dengan sang juara Spanyol tampil 14 kali untuk skuad Zinedine Zidane musim lalu. Ini adalah kali ketiga dia dikontrak oleh Carlo Ancelotti setelah bergabung dengan pelatih Italia itu di Real Madrid dan Bayern Munchen. Sang pemain Kolombia mengatakan salah satu alasan terbesarnya bersedia pindah ke Everton adalah kehadiran Carlo Ancelotti. Everton memiliki program ambisius. James Rodriguez menjadi bagian dari program pembangunan kembali Everton yang ambisius di bawah arahan Carlo Ancelotti. The Toffees telah menandatangani pemain internasional Brasil yang agresif dari Napoli, Alan, dan menyetujui bayaran untuk gelandang Watford asal Prancis, Abdoulaye Doucouré. Sementara itu, James Rodriguez terpinggirkan di bawah Zinedine Zidane di Bernabeu dan diizinkan absen dalam latihan pramusim untuk menentukan masa depannya. Ancelotti yang menjadi bos Everton pada Desember tahun lalu menjadi figur utama di balik kesepakatan transfer tersebut. Profil James Rodriguez. James memenangkan 2 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions bersama Real Madrid, tetapi kemudian dipinjamkan ke Bayern Munchen selama 2 musim memenangkan gelar juara Bundesliga pada 2 musim itu. Dia kembali ke Bernabeu musim lalu tetapi hanya tampil 8 kali saja di La Liga dan mencetak 1 gol. James telah membangun reputasi yang kuat di seluruh Eropa sebelum tahun 2014 berkat penampilannya di Porto dan Monaco. Dia memenangkan Liga Portugis 3 tahun berturut-turut sebelum usia 21 tahun, saat mana dia kemudian menjadi pemain termuda yang memenangkan penghargaan pemain terbaik di Portugal, berusia 20 tahun pada tahun 2012, sebelum Monaco membelinya seharga 747 miliar rupiah. Ia mencetak 10 gol dan membuat 14 assist dalam 38 penampilan untuk Monaco sebelum tampil mengesankan di panggung global, mencetak 6 gol untuk memenangkan sepatu emas Piala Dunia di Brasil pada tahun 2014 dan mengamankan transfer ke Real Madrid. Prediksi posisi Liverpool dan Manchester City. Robbie Savage memprediksi di mana posisi akhir Liverpool dan Manchester City pada papan klasemen Liga Inggris musim 2020-2021. Prediksi ini bukan sesuatu yang disukai oleh para penggemar The Sky Blues. Mantan pemain Manchester United, Robbie Savage, memprediksi bahwa Liverpool akan mempertahankan gelar juara Premier League mereka pada musim 2020-2021. Sementara Manchester City akan finish pada urutan keempat klasemen. Liverpool akan memulai usaha mempertahankan gelar Liga Inggris mereka dengan pertandingan kandang melawan tim promosi Leeds United di Anfield pada akhir pekan ini. Sementara itu, Manchester City baru akan beraksi di Liga Inggris saat mereka tandang ke kandang Wolves pada tanggal 22 September. Erling Haaland terlibat 3 gol. Norwegia menang 5-1 atas tuan rumah Irlandia Utara pada pertandingan grup B1 UEFA Nation League pada hari Selasa dini hari, dengan Erling Haaland mencetak 2 gol dan menjadi penyedia assist 1 kali dari 5 gol tim Norwegia. Sebenarnya Norwegia kalah dominan dibandingkan tuan rumah Irlandia Utara, tetapi tuan rumah beberapa kali terjebak dalam serangan balik Erling Haaland dan kawan-kawan. Salah satunya oleh gol cepat Mohamed Elyounoussi saat pertandingan belum lagi memasuki menit kedua. Usai 1 gol balasan dari Patrick McNair hanya 4 menit kemudian, Haaland yang merupakan mantan target transfer Manchester United itu membawa skuadnya unggul 2-1 dengan menyambar 1 bola muntah yang dibersihkan secara tanggung oleh tim dengan seragam hijau putih tersebut. Gol kedua dari Erling Haaland terjadi pada awal babak kedua saat ia mengirim sepakan melambung ke tiang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh kiper Irlandia Utara dan mengubah skor menjadi 5-1 bagi kemenangan Norwegia. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.